Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 14 Maret 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Ya Tuhan, pagi ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes pasal 4 ayat 1-14, yang berbunyi demikian. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini, air hidup. Air adalah salah satu yang membuat kehidupan di bumi ini ada, termasuk kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Bagi seorang pecinta alam yang suka mendaki gunung, salah satu yang harus diperhatikan adalah ketersediaan air yang cukup dan peta tentang mata-mata air di sepanjang pendakian. Lebih baik kehabisan makanan daripada kehabisan air. Dalam bacaan ini, kita menemukan kata air dimaknai dalam dua pengertian. Air untuk kehidupan jasmani di bumi, dan air untuk kehidupan kekal. Tentu, kita tidak sulit memahami hal yang pertama, karena di semua kebentuk kehidupan dan peradaban manusia, selalu mencari dan memikirkan ketersediaan air sehari-hari. Penekanan firman Tuhan ada pada pengertian yang kedua, yakni air untuk kehidupan yang kekal yang berasal dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, air hidup ini tidak akan menimbulkan rasa haus lagi ketika sudah diminum, dan akan menjadi mata air yang terus memancar dari dalam diri. Selain itu, air hidup itu terbuka untuk semua orang.
Reaksi perempuan Samaria yang membedakan dirinya dari orang Yahudi menunjukkan tajamnya pembedaan antara orang Yahudi dan orang Samaria, sekalipun sama-sama keturunan Yakub. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena telah berdarah campuran dengan bangsa lain dan membawa praktek penyembahan berhala ke dalam keagamaan mereka. Tetapi kehadiran Yesus membawa air hidup kepada perempuan Samaria tersebut, menegaskan bahwa kasih karunia Allah berlaku untuk semua orang yang telah menerima air hidup tersebut, dan semua akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas waktu yang begitu indah, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia yang selalu Engkau berikan kepada kami. Engkau adalah sumber air kehidupan kekal bagi kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu menyembah-Mu dan hidup taat sesuai dengan firman-Mu. Hingga pada saatnya nanti kami dapat menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.